Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan rekomendasi pemain sepak bola usia muda di Kabupaten Tangerang. Di sini ada fitur login yang berisi form username dan password. Lalu ada fitur daftar. Di fitur daftar ini untuk melakukan pendaftaran dengan role user. Di sini kita coba input username untuk mendaftarnya dan passwordnya 123. Di sini hanya ada role user untuk menjelaskan saja dan daftar. Nah, ini jika user berhasil didaftarkan. Nah, jika username sudah ada, maka tidak bisa didaftarkan kembali. Dan ini hasilnya. Username sudah terdaftar, silahkan pilih username lain. Nah, kita coba untuk login dengan username yang tadi dibuat. Nah, jika user belum melengkapi data user, seperti tadi kan baru mendaftar, maka akan diarahkan ke halaman lengkapi data user. Di sini harus mengisi NISN sebanyak 10 angka. Misal nama lengkap, tanggal lahirnya, lalu pilih posisi. Misal saya ingin menjadi posisi forward atau penyerang, dan asal sekolah. Lalu lakukan submit untuk menyimpan datanya. Nah, jika data berhasil disimpan, maka akan diarahkan ke halaman user. Di sini di halaman awal itu ada dashboard yang berisi data pemain berjumlah 41, data penilai ada 4, pemain dinilai ada 30. Di sini untuk dashboard, terus lalu ada data pemain. Di sini untuk role user hanya bisa melihat data pemainnya saja. Di sini ada untuk semua pemain data-datanya. Lalu bisa memilih juga untuk menjaga gawang, untuk back atau defender, lalu untuk gelandang, midfielder, dan untuk penyerang. Nah, penyerang tadi ada data yang saya masukkan, yaitu Sairul Anam, posisi forward. Lalu untuk melihat data tim seleksi, di sini untuk data tim seleksi itu ada 3. Di sini ada asisten coach, ada head coach, dan squad staff yang sudah dibuat user adminnya. Lalu selanjutnya di sini ada kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian ini, role user hanya bisa melihat kriterianya tanpa bisa mengelola datanya. Di sini ada kriteria untuk kiper dengan kode CGK, lalu kriteria defender dengan kode CDF, kriteria midfielder dengan kode CMF, kriteria forward CFW. Dan di sini juga bisa menggunakan filter sama seperti tadi yang di data tim seleksi dan data pemain. Lalu untuk nilai pemain berisi nilai yang sudah diinput. Di sini saya sudah menginputkan untuk posisi goalkeeper. Ini untuk nilai-nilainya bisa dilihat di sini dengan kriteria yang sesuai dengan posisi masing-masing. Ini untuk goalkeeper, dan untuk defender kriterianya berbeda-beda pula. Dan untuk midfielder ini kriterianya, dan
Untuk forward itu belum saya masukkan nilainya dan akan saya uji coba pada video kali ini. Dan nilai pemain di sini ada hasil moranya. Nah, di sini hasil mora akan selalu berubah-ubah. Misal ada data baru yang masuk, maka hasilnya akan berubah pula. Di sini data penilaian moranya sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual. Ini untuk penjaga gawang, ini untuk back atau defender, dan ini untuk midfielder. Nah, fitur lainnya itu ada profil user. Ada profil user ini berisi nama pemain. Di sini ada informasi profilnya. Lalu bisa juga ubah profil. Nah, di sini bisa melakukan ubah profil. Bisa kita ubah asal sekolah SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Nah, maka di sini akan berubah asal sekolahnya. Dan juga ada fitur ubah password. Nah, di sini ada fitur ubah password. Oke, saya akan lanjutkan. Lalu selanjutnya saya akan login dengan akun role super admin. Nah, untuk role super admin ini memiliki fitur yang banyak yang tidak dimiliki oleh role user. Di sini ada dashboard seperti tadi, data pemain 41, data penilai 3, pemain dinilai ada 30. Lalu di sini ada data pemain. Nah, di sini seperti tadi bisa melihat data pemain dan ada tambahan yaitu aksi edit pemain dan hapus pemain. Di sini fitur edit pemain. Nah, di sini bisa menyimpan perubahannya. Lalu ada fitur hapus juga. Di sini bisa menghapus data pemain. Sama seperti tadi, bisa menampilkan data lain menurut filter penjaga gawang, defender. Lalu di sini ada data tim seleksi. Untuk super admin ini bisa menghapus data tim seleksi. Untuk kriteria penilaian, di sini bisa melihat data kriteria dan memiliki aksi untuk edit dan delete. Nah, di sini untuk button edit dan delete-nya terdisable karena sudah ada pemain yang dinilai dari posisi goalkeeper. Dan jika belum ada pemain yang dinilai, maka buttonnya akan bisa diklik seperti ini dan bisa mengeditnya. Lalu untuk super admin juga bisa menambahkan kriteria. Di sini ada informasi total bobot tiap posisi. Nah, di sini untuk total bobotnya itu semua posisi sudah mencapai batas maksimum yaitu 1. Jika kita menginputkan kembali, misal maka nanti nilainya tidak akan bisa terinput mau bobotnya berapapun, karena di sini posisi goalkeeper sudah mencapai total bobot 1. Nah, nanti total ada pemberitahuan total bobot sudah lebih dari 1. Harap cek kembali kriteria lainnya pada posisi tersebut. Nah, di sini saya coba menghapus satu kriteria dari posisi forward saja. Nah, untuk posisi forward di sini saya coba hapus satu kriteria yaitu
CFW 13 Serenity dengan bobot 0,07. Di sini saya hapus. Nah, lalu data kriteria berhasil dihapus. Saya akan coba menambahkannya. Nah, di sini berubah. Tadi kan untuk bobot Serenity itu ada 0,07, jadi berkurang untuk posisi. Jadi untuk posisi bisa menambahkan kriterianya. Nah, nama kriteria saya masukkan yang tadi saja. Posisi forward. Bobot ini 0,93 untuk menjadi 1, dia bisa 0,07. Seperti tadi saya samakan. Tipe benefit. Lalu saya simpan. Nah, jika data berhasil disimpan, maka langsung kembali ke halaman data kriteria. Saya coba cek untuk datanya tadi Serenity. Nah, sudah berhasil ditambahkan di CFW 13 Serenity, posisi FW bobot 0,07. Sini benefit. Oke, selanjutnya untuk nilai pemain. Di sini untuk nilai pemain, super admin bisa melakukan edit dan hapus nilai pemain. Nah, untuk edit nilai pemain seperti ini, nanti nilai yang sudah masuk bisa langsung kita ubah dan simpan perubahan. Lalu hapus juga bisa, akan muncul konfirmasi hapus. Dan untuk menambahkan nilai pemain, di sini bisa klik tambah nilai pemain. Untuk fitur ini bisa dilakukan oleh super admin dan role admin. Di sini untuk posisi goalkeeper semuanya sudah dinilai, jadi action di sini tidak muncul tombol untuk menilai pemain dengan keterangan sudah dinilai. Nah, untuk posisi FW sendiri belum dinilai, jadi muncul tombolnya untuk menilai pemain. Nah, di sini akan saya lanjutkan untuk menilai pemain. Oke, saya coba nilai untuk forward. Misal ada Hermawan, di sini umur. Nah, jika sudah selesai maka klik tombol simpan. Nah, sini penilaian berhasil. Saya coba cek untuk tadi yang dinilai posisi penyerang. Nah, di sini ada Hermawan dengan actionnya sudah dinilai, jadi tidak bisa dinilai kembali. Oke, kita coba lihat untuk hasil moranya. Nah, di sini hasil mora untuk tadi sama, hasil mora tidak bisa diedit karena saya tidak memasukkannya ke dalam database, hanya melakukan proses perhitungan langsung agar bisa ditampilkan. Ini kita cek tadi untuk penyerang. Pada posisi penyerang tadi NSN ini dengan nama Ade Hermawan, nilai moranya 0,96. Nah, kita coba input untuk penyerang, apakah nilai moranya akan berubah. Di sini saya coba cek kembali tadi posisi forward. Nah, ada nilai untuk Ade Hermawan yang sudah diinput. Lalu akan saya tambahkan lagi satu nilai pemain, yaitu forward. Nah, saya coba M. Fakhri Govansa, saya nilai. Nah, setelah selesai simpan datanya. Nah, dan lihat untuk M. Fakhri Govansa apakah sudah masuk datanya. Di sini Fakhri Govansa datanya sudah masuk dan lihat hasil mornya. Tadi kan untuk Ade Hermawan nilainya 0,96000. Nah, di sini sudah berubah sesuai dengan data baru yang masuk karena penilaian matriks dilakukan dengan semua data yang terinput.
Nah, di sini akan selalu berubah karena tadi M. Fakhri Giovansa nilainya lebih baik daripada Ade Hermawan, maka peringkatnya pertama. Nah, lalu fitur lainnya itu ada data user. Nah, data user ini hanya dimiliki oleh super admin yang bisa melihat data username dan role dari usernya. Sama tadi ada profil untuk halaman admin juga. Di sini ada super admin, sama seperti tadi bisa ubah profil, bisa melakukan ubah password. Nah, selanjutnya ada fitur tambah user. Tambah user di sini super admin yang hanya bisa menambahkan role admin. Saya coba untuk menambahkan role admin, misal dengan username Bambang, password 123, role admin. Jadi admin hanya bisa didaftarkan oleh super admin. User berhasil didaftarkan. Saya coba login dengan tadi username Bambang, password 123. Akan login. Nah, di sini diarahkan ke lengkapi data admin karena tadi admin baru saja mendaftar.